Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pagi hari ini kita senantiasa diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur sehingga bisa bertemu, berjumpa di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kula panjenengan sedaya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kita akan belajar bersama hadis yang ke-39 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisut tasi'u wa thalathun an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis ini pendek sekali. Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, radhiya, mudah-mudahan meridhoi Allah, siapa Allah, anhuma, terhadap keduanya, yaitu Abdullah Ibnu Abbas. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah, tajawaza, melewati, meninggalkan atau mengangkat, li, sebabku, sebab Rasulullah, an ummati, untuk umatku, al khoto'a, kesalahan. Khoto ini kesalahan yang tidak disengaja. Wan nisyan, dan lupa, benar-benar lupa, tidak pura-pura lupa. Wama, dan perkara ustukrihu, dipaksa siapa orang atau siapa umat, alaihi, terhadap sesuatu atau terhadap perkara. Hadisun, adapun hadis, hasanun, itu hadis hasan, rawahu, meriwayatkan hu, terhadap hadis siapa Ibnu Majah wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena sebab Rasulullah, makanya umatnya Kanjeng Nabi ini termasuk umat VVIP. Okay. Jadi umatnya Kanjeng Nabi ini umat yang VVIP. Kalau ada acara tempat duduk ini, kita ini paling di depan, ya, kursi nempuk, ya, minumnya warna-warni, menunya, jajannya juga bermacam-macam karena VVIP. Beda dengan duduknya yang paling belakang kalau ada acara, ya, air putih, mungkin snacknya ya satu kotak, itu pun isinya 2 atau 3. Tapi kita ini umat VVIP. Ya. Ajaran Rasulullah
kalau dibanding dengan ajaran-ajaran umat sebelum Rasulullah itu beda sekali. Maka kita ini termasuk umat yang luar biasa, ya. Umat yang paling utama di antara umat-umat sebelumnya. Kalau di Bani Israel, kalau kena baju kena najis, ini dulu itu dipotong, Pak. Oleh zaman Bani Israel. Kalau itu diterapkan di sekarang pripun? Purun jenengan. Ya, mantun dugi mall beli baju yang harganya kira-kira 300 sampai 400. Terus kena kotoran apa itu? Cicak atau kena kotoran atau kena najis, nah itu dipotong, bajunya dipotong. Tapi kalau di umatnya Kanjeng Nabi kan tidak, cukup dicuci. Itu pun tidak semuanya, sebagian yang hanya kena najisnya saja. Kalau yang kena pucuknya saja ya cukup, ini dihilangkan, sisanya tidak usah dicuci. Nah, sesungguhnya Allah itu meninggalkan, tazawaza ini bisa diartikan meninggalkan atau bisa diangkat mengangkat. Allah melakukan ini tidak menulis, tidak menganggap perbuatan kita ini dosa. Itu disebabkan apa? Karena ada Rasulullah. Kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak mendapatkan keringanan seperti ini. Ini untuk semua umatnya Kanjeng Nabi. Apa itu? Jadi ada 3 perkara, jika kita melakukan ini maka kita tidak mendapatkan dosa. Yang pertama adalah khoto. Khoto ini melakukan sesuatu yang melanggar syariat tapi tidak disengaja, benar-benar tidak disengaja. Jenengan saumpami bedil burung, di atas ada burung, pakai nopo niku? Kartopel tan nopo nggih? Pakai batu, burungnya tidak kena tetangga, kena kepalanya, mohon maaf mati. Ini kan kesal, tidak disengaja, padahal tujuannya tadi itu kan ingin membunuh, ingin menangkap burung. Atau seseorang dalam perjalanan naik kendaraan, tahu-taunya jatuh, terus sepeda motornya itu kena orang itu meninggal. Berarti perbuatan kula panjenengan ini tidak ditulis oleh Allah sebagai perbuatan dosa, karena tidak sengaja. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kayak hakim, seorang hakim ketika memutuskan suatu perkara, dia sudah bersungguh-sungguh mencari bukti-bukti yang sangat luar biasa, dan putusannya itu benar, maka seorang hakim itu mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin, yang namanya saksi sudah dimintai keterangan, yang namanya saksi itu kan ada yang jujur, ada yang tidak. Dengan adanya saksi itu, kemudian hakim memutuskan si A ini bersalah, padahal tidak salah. Tapi kan sudah berusaha hakim ini. Lah, putusannya hakim ini salah. Maka di dalam ajaran Islam, hakim tersebut mendapatkan satu pahala. Atau kita sama olahraga, ya olahraga, kemudian tangan kita ini ke belakang atau tangan kita ini nyampluk seseorang, kemudian orang ini mohon maaf karena hanya sekedar sedikit saja, karena memang waktunya meninggal, ya, kesampluk terus jatuh pingsan meninggal, padahal kita tidak tahu kalau di samping kita ini
ada teman kita, ada orang. Di belakang kita ini ada orang. Kita ini tidak tahu. Maka hal seperti ini di dalam Islam kita ini tidak dosa. Tapi namanya kita ini hukum, negara hukum, maka tetap masuk penjara nggih. Kalau menurut hukum kita ini tetap masuk penjara karena kelalaian, dianggap kelalaian. Padahal kalau dalam Islam mboten tidak dosa. Nah, yang dimaksud khoto ini adalah perbuatan yang tidak disengaja. Kalau di dalam kisahnya Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf ini digoda oleh Siti Zulaikha, ya, digoda oleh Siti Zulaikha, kemudian di dalam satu kamar atau di dalam satu rumah, Nabi Yusuf ini sudah kepepet, tidak bisa berkutik. Kemudian disuruh keluar menuju pintu itu. Nabi Yusuf lari. Ketika lari, pintu itu terbuka dengan sendirinya atas izin Allah. Kemudian tinggal satu pintu yang paling terakhir, pintu itu tidak bisa dibuka. Kemudian ditangkap, dipegang oleh Siti Zulaikha. Bajunya ditarik, yang sebelah kanan ini robek. Ketika selesai robek, pintu itu bisa dibuka, Pak. Ketika bisa dibuka, di depan pintu itu suaminya Siti Zulaikha. Iki berarti ketangkap basah. Nek jare wong ini wong selingkuh ketangkap basah, suaminya di depan. Loh kok ngene? Akhirnya Siti Zulaikha ini membalikkan fakta, menyampaikan, wahai suamiku, bagaimana jika ada orang yang ingin menghancurkan keluarga kita, apa hukumannya? Ya dipukul atau dipenjara. Tapi waktu itu Nabi Yusuf, saya punya saksi. Nabi Yusuf minta petunjuk kepada Allah, punya saksi. Saksinya Nabi Yusuf itu seorang anak kecil yang masih di dalam gendongan, yaitu keponakannya Zulaikha, anak kakaknya apa anak adiknya itu. Ini adalah saksi. Ketika Nabi Yusuf menyampaikan, ini saksi saya anak kecil, suaminya Zulaikha itu marah. Suaminya itu namanya Kitfir Al-Aziz. Kitfir Al-Aziz itu marah, sangat menghina. Coba Pak, panjenengan kalau ada seseorang yang jenengan tuduh mencuri, kemudian dia mengaku saya tidak mencuri, saya punya saksi. Saksinya siapa? Anak kecil. Saya yakin kalau panjenengan pasti tersinggung. Anak kecil jadikan saksi. Lah anak kecil ini atas izin Allah menyampaikan bahwa lihat saja bajunya. Kalau bajunya yang robek itu di bagian depan, maka yang salah adalah Nabi Yusuf dan Zulaikha benar. Tapi kalau bajunya itu yang robek bagian depan, maka yang salah adalah Zulaikha, yang benar adalah Nabi Yusuf. Ketika dilihat ternyata yang robek bagian belakang. Dan Siti Zulaikha yang salah, makanya di situ di dalam ayat Al-Qur'an, innaki kunti minal khotiin, sesungguhnya kamu itu adalah salah. Sama-sama khotok. Sama-sama mempunyai makna khotok. Tapi khotok di sini yang dialami oleh Siti Zulaikha ini, dia benar-benar melakukan kemaksiatan yang benar-benar disengaja, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang benar-benar disengaja. Seperti kalau kita seumpama dikasih makanan, di situ ternyata daging babi, kula panjenengan ini tidak tahu. Ya Allah, saya kira daging kambing. Ternyata daging babi, padahal sudah masuk. Baru ngomong enak ya daging babi itu. Loh, ini ngertos jenengan. Jadi daging babi itu katanya gurih, renyah gurih, gitu katanya. Lah kalau hal-hal seperti itu tidak dianggap dosa. Ada lagi la yakulu ilal khotiun. Ya, makanannya orang ahli neraka, la yakulu tidak dimakan ilal khotiun kecuali orang-orang yang melakukan kesalahan.
Kesalahan-kesalahan yang benar-benar disengaja. Itu yang dimaksud khata'. Kemudian an-nisyan ini lupa. Kalau panjenengan ini kan insan itu manusia. Innama sumiyal insan, ya nama manusia itu dinamakan insan ya karena manusia itu mengalami lupa. Ya. Sehingga di dalam hadis man nasiya sholatan au nama anha fakafaratuha au yusolliya idza dzakaraha. Kula panjenengan saumpama kok lupa sholat, ya kalau sudah waktunya masuk sholat berarti kula panjenengan ini kan benar-benar sudah tahu kalau waktunya sholat. Tapi kalau benar-benar lupa, bukan keteledoran, maka panjenengan boten sholat niki wau boten dosa karena benar-benar lupa, tapi tetap wajib qadha. Lah Rasulullah itu juga pernah sholat subuh kesiangan, Pak. Jadi panjenengan nek sholat subuh kesiangan itu panjenengan pernah mengalami apa yang dialami Rasulullah. Tapi nek Rasulullah itu kan dengan para sahabat kesiangan itu kan benar-benar tidak disengaja. Tapi kadang-kadang kula panjenengan ini kan kadang-kadang disengaja. Wong ngerti subuh kurang 5 menit kok leye-leye. Ya niki yang mboten lupa ngeten niki. Kurang 5 menit, geledak sik kurang 5 menit. Lumayan 5 menit. Ya bablas. Bangun-bangun jam 8. Lah Kanjeng Nabi ini kan tidak. Kanjeng Nabi dengan para sahabat perjalanan malam sangat lelah, sangat letih. Kanjeng Nabi ini capek, dengan para sahabat capek. Saya khawatir kalian nanti kok tidak sholat, khawatirin nanti bangunnya siang. Kanjeng Nabi menyampaikan seperti itu. Sahabat Bilal ingin jadi pendekar di hadapan Rasulullah. Tenang Rasul, saya jaga. Insya Allah nanti Rasul saya bangunkan. Monggo ya Rasul istirahat, monggo jenengan sare, jenengan tidur. Ayo konco-konco sahabat-sahabat tidur. Tidur semua. Lama-lama ini sahabat Bilal ngantuk juga, Pak. Sahabat Bilal ngantuk, tidur. Ketika tidur sudah siang, yang bangun pertama itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bangun, loh yang dilihat sahabat Bilal dulu. Loh ngene kok jarene mau membangunkan untuk sholat subuh. Makanya pada saat itu ketika ya Allah belum sholat subuh, makanya di sini man nasiya sholatan au nama anha. Berarti Kanjeng Nabi ini bukan lupa, tapi karena tidur sebelum waktu sholat. Tapi kalau kurang 5 menit Pak, terus leye-leye, itu berarti kesalahan yang disengaja. Kalau kurang 5 menit ya mbok mandi, mbok ngepel, cari-cari keringet, mbok jalan-jalan. Mungkin sing biasanya rokokan ya udut, nggih, sambil menikmati kopi ketika adzan. Oleh karena itu ketika lupa untuk melakukan sesuatu, maka kita ini tidak dianggap dosa, benar-benar lupa. Tapi ada di dalam hadis ini nasia ini diartikan lalai atau membangkang. Contoh seorang suami lupa istrinya, wonten ta Pak? Seorang suami lupa istrinya. Wah ini bahaya nih. Niku kepengin golek malih niku, nggih. Kok ada suami lupa sama istrinya itu mboten lupa niku. Wis kepengin golek malih. Ciri-cirine wonten suami kok lali istrine berarti kepengin golek malih. Lah, suami model ini Pak, itu bukan lupa tapi lalai. Berarti dia ini melantarkan anaknya dan melantarkan istrinya. Nggih.
Ada ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Nasia ini diartikan sebagai bukan lupa tapi lalai. Alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba. Orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai permainan. Wa gharrathumul hayatad dunya, dan mereka terperdaya dengan kehidupan dunia. Fal yauma nansahum, maka Allah melupakan mereka. Kula panjenengan kalau menjadikan agama ini sebagai permainan karena terperdaya dengan kenikmatan dunia, terus jenengan lupa dengan Islam, lupa dengan ajaran-ajaran Islam, maka Allah akan melupakan kita terhadap Islam itu, terhadap ajaran itu. Kama nasu liqa'a yaumim hadza, seperti mereka lupa pada hari ini. Maksudnya apa? Pada hari kiamat. Suatu perbuatan kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sehingga karena terperdaya dengan kehidupan dunia, seseorang ini lupa dengan ajaran-ajaran Islam, lupa dengan pesan-pesan Rasulullah, ditinggalkan, yang wajib ditinggalkan, yang sunnah ditinggalkan, yang haram dilakukan, yang makruh dilakukan. Wa ma kanu bi ayatina yazhadun. Tuh, itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, orang yang dipaksa. Panjenengan kenal, pernah dengar cerita sahabat Ammar bin Yasir, salah satu sahabat yang dalam kategori sahabat yang masuk golongan pertama masuk Islam. Beliau menyaksikan ayahnya dan ibunya disiksa oleh orang-orang kafir, meninggal. Kemudian Ammar bin Yasir ini juga disiksa agar tidak mengikuti ajaran Rasul, dipaksa untuk mengatakan bahwa berhala-berhala itu adalah Tuhannya. Tetapi Ammar bin Yasir waktu itu mengaku itu, tetap mengatakan apa yang disampaikan oleh orang-orang kafir. Tapi ini dipaksa, Pak. Dia tidak punya kekuatan. Lah ini diampuni oleh Allah. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan, wa man kafara billahi min ba'di imanihi, orang yang kafir kepada Allah setelah beriman, illa man ukriha, kecuali orang-orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnu bil iman, hatinya itu tetap iman, Pak. Seperti Ammar bin Yasir walaupun dipaksa seperti itu, tapi hatinya ini tetap iman. Jadi kalau seseorang itu dipaksa, tangannya diikat, kakinya diikat, kemudian mulutnya disuruh buka, dikasih daging babi, wis ditelan mawon, Pak. Wong boten sakit nopo-nopo, tidak bisa melawan. Dalam batinnya enak ya daging babi itu. Tapi ini kan dipaksa, kaki diikat, tangan diikat, tidak punya kekuatan. Lah ini orang-orang model seperti ini dipaksa. Makanya terkait dengan lupa tadi itu, sebentar lagi bulan Ramadan, kurang berapa hari ini? 20 hari nggih. Kira-kira 20 hari. Ya, puasa hari pertama ya zuhur kok ono sego sisa sahur. Ya, karena baru hari pertama, Pak, belum terbiasa. Baru hari pertama makan. Ketika makan sudah kenyang, glegeken, ya Allah, ternyata hari ini Ramadan ya. Padahal sudah dapat satu mangkok ya, satu mangkok soto, satu mangkok bakso. Tapi hal-hal seperti ini dimaafkan oleh Allah. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi ada 3 perkara jika kita melakukan maka kita tidak dianggap dosa, yaitu melakukan kesalahan yang benar-benar tidak disengaja, yang kedua benar-benar lupa, dan yang ketiga adalah kita dipaksa untuk melakukan kemaksiatan.
kita tidak punya kekuatan, kita tidak bisa melawan, tetapi jika ada ruang untuk pilihan, maka kita dianjurkan untuk memilih. Tapi berat Pak, kamu kalau tidak mengikuti ini haram, ini dosa. Tapi demi perusahaan kita, bagaimana kalau kita melakukan kecurangan? Kalau kamu mau dapat uang sekian, kami tidak mau, kamu saya pecat. Ini kula panjenengan dipaksa Pak. Hal seperti ini tidak masuk dalam paksaan, karena masih ada jalan lain, yaitu kita keluar. Tapi berat Pak, gajinya 15 juta. Kalau keluar berarti kehilangan gaji 15 juta. Tapi kalau tidak keluar, kita melakukan kecurangan, kita melakukan dosa. Nah ini kan kita dipaksa, tapi ada jalan keluar yang terbaik, yaitu meninggalkan perusahaan itu. Nah itu kan tergantung iman ya. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kajian pagi ini membawakan manfaat, dan mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini semangat kita beribadah untuk melangkahkan kaki kita menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semangat kita seperti kayak sahabat Sya'ban. Sahabat Sya'ban itu Pak tidak pernah ketinggalan jamaah sholat 5 waktu, lebih-lebih subuh. Beliau tidak jamaah karena beliau meninggal. Kalau kula panjenengan tidak jamaah karena urusan dunia. Itulah bedanya sahabat Kanjeng Nabi dengan sahabat selain Kanjeng Nabi. Ya. Kula ini kan tidak termasuk sahabatnya Kanjeng Nabi. Ya. Tapi umatnya Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini seperti sahabat Sya'ban. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan oleh Allah, diberi panjang umur oleh Allah, sehingga kita bisa bertemu di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami' masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa li jami'il asatidz wa asatidatina wa li jami' auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassirna wa la tu'assirna. Allahumma sahhilna fi jami'i umurina umurad dunya wal akhirah. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah waj'alna lil muttaqina imamah waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah